Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah senantiasa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita yang sudah ditebus agar jangan lagi melakukan perbuatan manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan umat manusia duniawi, seperti mabuk anggur atau mabuk-mabukan yang berdampak kepada perbuatan atau tindakan kejahatan lainnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki agar kita umatnya ini mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan hidup sebagai manusia baru yang sudah dan akan terus diberlakukan menurut bimbingan dan pertolongan Roh Kudus yang penuh kasih sayang, selalu bersyukur, penuh pujian dan senantiasa sukacita, serta bersorak-sorai dalam rangka untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umat miliknya ini. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita supaya semua orang yang beriman percaya kepadanya ini selalu dapat memperlakukan hidup yang senantiasa dipenuhi oleh rasa sukacita dan kebahagiaan yang tiada bandingannya ini. Dengan demikian, dari kehidupan kita yang kita alami ini harus penuh dengan sukacita dan bahagia, agar terpancar juga melalui dan lewat sikap, tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari yang dipenuhi dengan unsur penyembahan pujian dan dengan satu tujuan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama yang maha mulia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus saja. Kehidupan umat manusia yang sedemikian ini pasti akan selalu memancarkan semangat dan sukacita serta kebahagiaan pada lingkungannya, bagaikan secercah sinar yang menerangi suatu kegelapan, sehingga orang lain ikut dapat merasakan sukacita dan kasih yang hanya berasal dari Tuhan Allah Bapa kita yang sudah, sedang dan akan terus diwujud nyatakan melalui dan di dalam pekerjaan Roh Kudus pada hidup kita umat manusia miliknya ini. Di dalam masa kita menjalani kehidupan di bulan pertama tahun 2024 ini, maka hendaknya kita selalu dapat menjadi saksi Kristus dengan hidup penuh kasih yang jujur, adil, damai, dan dapat dipercaya, serta mampu untuk mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab kita dengan cara dan hasil terbaik, sama seperti apa yang dikehendaki oleh dan bekerja untuk Tuhan Yesus dan untuk kebaikan juga bagi tempat di mana kita bekerja, beraktivitas yang dapat dinikmati lingkungan kita dimanapun kita berada. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan menolong kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus untuk sungguh-sungguh hanya mau mengandalkan pertolongan atau bimbingan Roh Kudus
karena Dialah yang bisa dan dapat memampukan kita hidup sebagai pribadi, umat manusia yang baru, yang sudah meninggalkan kebiasaan manusia lama yang penuh dengan pengaruh dosa, kesalahan kita, umat milik Kristus ini, sehingga hidup kita mau dan dapat selalu bersyukur dalam segala keadaan, penuh sorak-sorai, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui tampilan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari, orang lain juga dapat menikmati, merasakan adanya pancaran kasih, kedamaian, kejujuran, keadilan, semangat, dan sukacita yang dapat menjadikan semua orang itu ikut menyembah, memuji, dan memuliakan satu-satunya nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat umat manusia satu-satunya itu. Oleh sebab itu, maka ingatlah akan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk renungan tentang firman Tuhan pada hari ini. Boleh kami sungguh-sungguh nikmati untuk boleh melaksanakan hidup dipenuhi dengan ucapan syukur yang senantiasa harus kami lakukan dalam segala sesuatu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa kami Engkau, dan kami boleh merendahkan diri kami kepada Engkau yang memang senantiasa harus dinyatakan dalam takut akan Kristus. Mampukan kami juga untuk mengatasi setiap permasalahan yang kami hadapi sekarang ini, yang sedikit banyak berdampak kepada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengakui dosa kesalahan kami dan kami mau bertobat kepadamu, dan kami dibebaskan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga oleh karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini jadilah kehendak-Mu kami mohon kepadamu. Amin.